Akhirnya fokus saya ke toilet musola itu gitu kan. Ada si Mbak Ali paling sholat gitu kan, suara perempuan sih ngaji gitu kan. Saya masuk ke dalam, yang saya bingung, ini yang tadi saya dengar ada suara air, yang tadi saya dengar ada suara orang ngaji, itu pas saya lihat itu nggak ada sama sekali. Nah di situ pintu yang ke arah ke lewat tangga itu segitu beratnya, itu kebuka sendiri kayak dimainin gitu, terbuka ngayun, tiba-tiba dibanting buk gitu kan. Saya lihat dong, penasaran, saya lihat, saya buka dikit gitu kan, ternyata ada penampakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Vlog. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapang rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah misteri sini. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih sob, buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Jadi tahun 2013 sekian, beliau pernah nih kerja di salah satu perkantoran yang ada di daerah Jakarta. Dan saat kerja itu beliau mengalami kejadian horor yang bikin merinding. Oke, langsung kita sapa narasumber kita kali ini. Halo Bang. Halo Bang. Siapa namanya nih Bang? Abi Galang. Tinggal di mana Bang Abi Galang? Dari Depok ke Citayam. Oh Citayam. Citayam masuk Depok ya, bukan Bogor ya? Dulu saya ya kalau sekarang masuk ke sih Bogor. Oh masuk ke Bogor. Dulu awal pertama rumah kan di Depok. Di Depok, tapi sekarang di Citayam. Sekarang di Citayam. Oke, dan kita terima kasih Bang Abi ya nyempetin waktunya nih datang ke sini. Tadi ke sini naik kereta atau naik kereta. motor, mobil atau jalan kaki? Oh kereta, nggak naik pesawat Bang? Nggak ada bandara di sana ya. Iya, dan kita terima kasih Bang Abi ya. Oke, siap, tahan dulu ya Bang. Nggak usah lama-lama lagi, cari poserban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita berenang. Gue udah pakai rompi nih, udah siap berenang. Jadi nggak gibah misteri. Gimana nih Bang Abi, kisah pengalamannya nih Bang? Jadi pengalaman awal saya itu di tahun 2013. Oke. Itu posisi saya masih di kampung saya ya, masih daerah Depok. Saya itu emang dulu kerja kan belum ada kerja kan, masih kerja serabutan gitu, nyari-nyari sarang semut gitu kan, sarang kroto. Di situ saya ya emang keseharian saya nyari sampingan lah kalau dibilang sama temen gitu kan, nyari sampingan. Cuma ya iseng-iseng aja gitu kan. Di sisi lain, nah saya hobinya emang ya kayak gitu sih, nggak terlalu banyak jalan ya kan. Selang 2 jam kemudian tuh di daerah situ biasalah ada keramaian gitu kan. Orang-orang yang pada kerja di situ emang ada sih, kuli-kuli masih ada di situ. Di samping kebun lah kalau dibilang masih kebun, di daerah Depok itu masih ada kebun. Saya sama temen si Chandra ini biasa nyari kroto, sokurkin kroto di belakang kebun itu kan. Tiba-tiba dan lihat nih ada sajen gelas kopi pika. Ya udahlah, Chan, ambil Chan. Janganlah itu orang tuh sajen gitu kan. Oh, udahlah, gue mah gak percaya gituan, mitos-mitos gitu. Udahlah, saya pikir udahlah, ambil aja, saya makan tuh. Jeruk saya makan ya kan. Apel saya makan, rokok saya isep. Rokok yang sajen itu? Rokok sajen itu saya isep. Cuma nggak tahu kenapa ya sajen itu saya acak-acak aja udah. Sajen itu saya acak-acak tanpa mikir lagi resikonya gimana, ya udah saya tinggal. Lanjut lagi nyari tuh, saya nyari kroto ya kan, sampai udah dapat banyak, udah kita jual dah tuh. Yang saya bingung gini, setelah hari kejadian itu di rumah itu saya bener-bener badan tuh nggak enak. Badan itu bener-bener nggak enak, kayak dibilang panas, pundak gitu kayak berat. Itu ngalamin banget, bener-bener ngalamin banget sampai kejadiannya pas malamnya itu saya ngelihat kayak wujud hitam di kamar saya.
tinggi tapi posisi nongkrong, mata merah, bubulu, cuman kalau kuku panjang, iya kuku panjang mah. Cuman saya mikirnya, udahlah nih haluk gua, cuman saya mikir lagi, udahlah, saya bikin ngaco-ngaco gitu kan. Udah lu kalau mau ganggu gua aja. Lu kalau mau ikutin gua aja. Jangan musik anak gua, jangan musik orang tua gua, keluarga gua lah, lu jangan musik. Setelah kejadian yang penampakan itu, setelah hari berikut itu ya normal lah, kondisinya normal gitu, nggak ada masalah apa-apa, ya hari-hari biasa aja lah. Dan alhamdulillah saya dapat suatu kerjaan lah gitu di suatu bank di daerah Jakarta Pusat. Saya kerja dan kondisinya ya alhamdulillah. Sebagai apa tuh Bang? Saya sebagai cleaning service di situ. Cleaning service. Kebersihan ya? Bagian kebersihan, dan kondisinya emang gedung itu juga baru jadi sih. Baru jadi? Gedung baru jadi, 24 lantai. Cuma saya, teman saya, security. Karyawan pun masih sepi sih. Kalau karyawan itu belum begitu banyak banget. Masih sepi banget. Karena gedungnya masih kosong. Komputer juga hanya seadanya gitu kan. Belum begitu banyak. Karena kan saya masuknya dulu di yayasan. Masuknya di yayasan yang kebetulan yayasan yang saya pegang itu yang megang gedung itu dari awal jadi. Yang megang saya. Gitu ya. Akhirnya ya udahlah. Kebetulan saya di bagian lantai 10 tuh. Karena lantai 9 ke bawah itu kan beda lagi. Beda yayasan gitu kan. Beda yayasan. Kalau untuk karyawan masih nggak ada sama sekali, masih sepi. Jadi yayasan Bang Abi ini cuma megang lantai 9 sama 10? Lantai 10, 9 sama 23, 24. Oke, ya. 23, 24. Setelah itu ya udahlah seperti biasa saya kerja ya kan. Berangkat jam setengah 5 sampai kantor biasalah setengah 6 gitu kan. Cuma kejadian itu yang lebih saya bikin bingung. Jadi pas saya berangkat kerja itu jam 4 sampai stasiun Pasar Minggu tuh. Saya pikir ini apaan gitu. Emang sepi, masih gelap banget. Di peron jalur Bogor. Ada kayak ketutup gitu, sarung. Saya pikir ini apa gitu kan. Sampai akhirnya saya perhatiin sampai deketin nih. Ternyata itu potong. Itu rel jadinya yang satu badan ke sini, yang di tengah ada, di bagian tangan kepala itu di sebelah sini gitu. Cuman badannya itu ketutup sarung. Ternyata ada kakek-kakek yang di situ. Aduh. Saya mau lihat di sarung itu kan. Saya mau lihat di sarung itu, kata jangan mas, jangan, kata sapam di Pasar Minggu gitu. Jangan mas, jangan. Udah ntar urusin polisi gitu kan. Cuman saya nggak tahu tuh saya nginjek darah apa enggak. Nggak tahu. Udah saya pikir apaan gitu yang di sarung gitu kan. Saya mau lihat, ternyata masih sapam dikasih unjuk pas dibuka itu ternyata ininya nih hancur. Ininya jadi kalau dibilang ususnya keburai itu sampai keluar semua itu ya bener-bener, makanya saya dilarang buat ngebuka gitu. Emang sepi banget sih, masih sepi. Setelah itu saya saya pikir udahlah nanti udah diurusin sama sapam yang security di Pasar Minggu gitu kan. Saya kerja lah, udah berangkat naik mobil dah biasa sampai gedung gitu kan, gedung bank itu. Saya kerja ya biasa bersihin dari awal toilet, terus yang bersihin musola, ruangan otorisasi, ruangan meeting, ruangan pinbak atau pindip gitu kan. Ya udah kerja saya biasa ngelap-ngelap ya kan, santai. Cuma yang saya bingung ini posisinya itu belum ada karyawan, belum ada yang datang sih kayaknya. Cuma posisinya di saat saya lagi bersih-bersihin itu ada suara air di musola itu. Ya udahlah, ini ada karyawan kali datang gitu kan. Karyawan datang, saya tetap ngelap kaca, bersihin komputer ya kan. Ada seorang orang aja, cuma mikir lagi, udah karyawan nih gitu kan. Cuma saya nggak mikir itu kan karyawannya belum pasti ada jam segitu. Gitu. Emang cuma saya security doang. Cuma saya nggak ada kepikiran ke situ. Cuman ya udah santai kerja, bersihin meja. Akhirnya fokus saya ke toilet musola itu gitu kan. Ada si Mbak Ali paling sholat gitu kan, suara perempuan sih ngaji gitu kan. Saya masuk ke dalam. Yang saya bingung, ini yang tadi saya dengar ada suara air, yang tadi saya dengar ada suara orang ngaji, itu pas saya lihat itu nggak ada sama sekali. Keran air kering, tempat yang wudhu itu kering, ruangan ke musola itu nggak ada basah atau gimana, sampai mau kena sarung buat orang sholat itu masih utuh semua. Sampai akhirnya udahlah, saya mikir udah saya lari aja kan. Saya tinggal tuh udah pakai lap ini kan
lap buat bersihin meja ya kan, buat kaca. Saya udah tinggal langsung lari ke security. Security saya cari-cari ya kan, muter ya, nyari ketemu tuh sama security. Langsung saya tanya, "Pak, ini karyawan udah ada yang masuk belum sih, Pak?" "Ya ini lihat jam berapa. Di sini kan belum ada jam segini, mentar karyawan jam 8, jam 9 baru ada karyawan." "Ah gitu, tadi saya ada yang ngaji Pak di situ, ada yang wudu." "Ah masa sih?" "Iya beneran Pak, orang saya denger ada yang ngaji, ada yang wudu, nyalain air gitu kan." Yaudah kita lihat aja ke sono. Lihat gitu kan. Sama security udah emang posisinya cuman saya sendiri. Security satu. Jadi satu lantai itu security satu. Saya sendiri. Jadi untuk lantai-lantai lain beda lagi. PT-nya yang ngurusin gitu. Saya tetap lantai 10. Lantai 9, 23, 24. Jadi udahlah, udah cek aja yuk. Takutnya ada karyawan siapa gitu kan. Cek ke musola, ya kan. "Mana lu?" Kata ada orang ngaji. "Ada tadi Pak, saya dengar ya, orang saya lagi ngelap meja, ngelap komputer." Ya saya pikir kan karyawan datang gitu kan. Karyawan datang ya saya nggak mikir lagi gitu. Sampai jadi ntar dicek aja di ituan, di ruangan bawah tuh dicek ada gak gitu kan. Kalau di bawah kan ada CCTV gitu kan, di bagian customer gitu kan, ada tuh di situ. Tapi ternyata emang nggak ada karyawan masuk ke ruangan itu, nggak ada sama sekali. Kecuali saya security, gitu. Saya security kan ada ruangan buat dari lift masuk gitu kan, nggak ada sama sekali. Sampai udahlah, udah biarin abikin aja lu kerja di ruangan Noi dulu dah, di ruangan Pindip gitu kan. Ruangan Pindip saya kerja, udah ngejar target kan, emang ruangan satu lantai itu kan harus dikerjain jangan sampai jam 7:30. Takutnya karyawan Pindip yang udah ada stay di situ tuh datang. Setelah kira-kira jam 9 ya, jam 9 masuk setengah 10 ada tuh ada suatu ruangan ya Pindip gitu kan, ruangan Pindip gitu kan. Saya kerjain dah ruangan Pindip yang saya kalau dibilang selalu berantakan itu ruangan, saya rapiin dari file-file, semua komputer saya lap-lapin. Ya seperti biasa gitu, nggak ada keanehan-anehan gimana. Cuma yang jadi masalah setiap kali ruangan itu saya bersihin, itu setelah saya tinggal, itu saya selalu dapat komplain ruangan itu berantakan lagi. Setiap kali saya udah bersihin itu. Jadi saya tinggal langsung dia datang katanya ruangan itu nggak pernah dibersihin. Itu berlangsung selama 3 hari. Sampai akhirnya saya dapat komplain katanya ini ruangan nggak pernah dibersihin gitu. Jadi setelah itu karena inisiatif saya nggak mungkin lah saya nggak bersihin kan. Ya, akhirnya saya ngajak tuh office girl yang beda gedung, kalau ya beda lantai lah. Saya ngajak dia nih buat ngeyakinin gitu kan. Dia yang biasa bawa air di ruangan lain, saya ajak sama dia, temenin lah gitu, temenin gua gitu. Ya temenin, gue bersihin ruangan ini nih soalnya gue dikomplain mulu. Nggak tahu kenapa kok gue dibilang katanya nggak pernah bersihin. Padahal setiap hari gue bersihin, nggak mungkin gue ruangan Pindip gue nggak bersihin. Gue tadi gue dikomplain gitu. Ya udahlah gue temenin, udah saya bersihin kelar. Jam 10, jam 11-an itu kelar. Tiba-tiba saya dipanggil lagi. Ruangan itu yang udah rapi, bener-bener rapi, itu berantakan lagi. "Pak, Bapak bisa tanya aja ke Mbak ini gitu kan." Saya nggak bisa nyebut namanya gitu. Yeah. Bisa saya sama dia Pak, udah saya bersihin ruangan ini, saya udah bersihin sampai saya inisiatif makanya. Karena emang setiap hari ruangan Pindip saya bersihin Pak gitu. Tapi dia cuman kalau Pindip itu kan nggak mau tahu judulnya, gue ruangan harus rapi gitu, ruangan harus rapi. Ya akhirnya dijelasin lah sama si office girl ini, sama si Mbak ini, "Ya Pak tadi sama saya udah dibersihin, udah dirapihin semua file, semua komputer dilapin, kaca semua udah dilapin Pak gitu." Cuman ya karena endingnya dilihat sama dia ini berantakan sampai akhirnya saya berdua tuh kena marah-marah kan berdua. Ya sekarang Mbak Mas lihat dulu deh ke ruangan saya. Ternyata bener ruangannya itu ya berantakan lagi. Filenya pada acak-acakan semua. File yang dari amplop coklat itu berantakan semua. Sampai file yang di plastik itu yang udah dirapi itu berantakan semua. Jadi yang udah kita rapihin semua filenya dia yang khusus file coklat, file yang plastik kita udah rapihin. Itu berantakan semua. Nggak ada dibilang rapi, enggak, udah berantakannya di lantai semua. Kipas AC nggak nyala. Ya maksudnya nggak ada lah kalau ibarat kena angin wajar ya kan. Ini kan ya semuanya berantakan, nggak mungkin juga gitu. Kayak ada yang acak-acak gitu maksudnya. Kayak ada acak-acak gitu kan.
Jadi pas kejadian udah diacak-acak kayak gitu kan, udah mikirnya udah kecapek juga kerja ya kan, dapat masalah juga. Itu kebetulan jam 12 siang tuh. Jam 12 siang saya kan ngobrol sama si Mbak itu kan, ngobrol istirahat lah jam 12. Ya, kalau dia beli makan saya nongkrong lah. Ada tempat nongkrong buat anak cleaning service gitu kan. Ngobrol sama temen ya kan, gue bingung gue di ruangan itu kenapa sih ada masalah mulu. Ruangan mana? Ada lah di ruangan pindip. Ya, ruangan pindip mana yang pojok katanya. Iya, ya kalau ruangan pojok itu memang kayak gitu. Bermasalah mulu kata dia. Itu kata dia yang emang kalau dia kan emang udah lama di yayasan cleaning service udah lama kalau dia. Tapi masih satu yayasan? Beda. Oh, beda. Beda. Jadi lebih dulu dia gitu. Karena dia beda gedung tapi pernah di situ gitu. Karena kebetulan yayasan saya yang megang sekarang. Jadi ya, udahlah lo kalau ini ya lo pakai bukti atau gimana, lo ajak security gitu kan. Biar nggak ada masalah, takutnya lo kerja ntar yang ada keluar kata dia gitu kan. Tapi mana mungkin security kan cuma satu. Gitu nggak mungkin juga gue ajak dia ngeliatin gue bersihin ruangan kan, nggak mungkin gitu kan. Tapi ya mikir lagi, udahlah ajak aja security biar yakin gitu kan. Saya datang tuh ke ruangan security standby gitu, Pak saya ada masalah nih Pak nih bersihin ruangan. Ruangan mana? Itu ada ruangan pindip bermasalah mulu, saya dikomplain mulu. Sedangkan Bapak tahu kan saya bersihin ruangan gitu kan. Sampai kemarin akhirnya saya udah 3 kali sama ini Pak dimarahin mulu. Sama si Mbak pun saya dimarahin gitu. Saya bantuin ntar saya tunggu di depan. Ya udah kelar dicek mau dikunci. Nih saya kunci ya ada gitu. Ya udah Pak kunci, yang penting Bapak pastiin nih ruangan udah aman lah gitu, nggak ada masalah. Cuma kejadian itu pas setelah dikunci ya kan, jam istirahat itu udah selesai gitu kan, udah dikunci. Si pindip ini komplain ke security, Pak ini anak cleaning service ini sebenarnya ngebersihin gak sih gitu kata dia. Ngebersihin Pak, ngebersihin ruang Bapak ya, bersihin Pak. Justru sama saya Pak, katanya sebelumnya Bapak komplain ke dia udah 2 kali atau 3 kali ya tadi gitu, makanya dia ngajak saya. Takutnya nggak percaya kayak gitu. Udah dibersihin Pak. Akhirnya diajaklah security. Diajak ke security ke ruangan dia. Nih Pak buktinya. Kondisinya sama lagi filenya. Diberantakin kayak gitu lagi sama. Nggak normal, kalau dibilang nggak normal ya berantakan lagi. Lebih parah malahan. File itu semua udah kecampur. Berantakan semua di lantai itu berantakan semua. Sampai akhirnya udah enggak Pak beneran. Ini justru dia nih ngajak saya Pak, ngajak di ruangan ini minta ngecekin, takutnya dia ya namanya kerja cleaning service takut karena komplain dari Bapak lagi gitu kan. Akhirnya ngajak saya, ya tapi ini gimana Pak? Udah berapa kali saya bilangin ruangan dibersihin gitu. Cuma ya beruntungnya saya ketolong sama security ini gitu kan, emang mastiin saya minta tolong dari si mbaknya, tetap nggak percaya. Sampai akhirnya si security ngejelasin, Pak bener Pak ini saya udah bersihin, saya temenin gitu, dia nih ngebersihin katanya, cuman kondisinya emang selalu kayak gitu. Akhirnya ya udahlah, nggak ada komplain lagi, ya mungkin dia tahu atau gimana. Udah setelah itu saya nggak megang ruangan itu lagi. Jadi setelah kejadian itu udah tuh nggak ada komplain gitu kan, nggak ada komplain. Saya pikir udahlah tenang, gue kerja masih bisa lancar lah gitu, nggak ada masalah. Udah selang beberapa hari, udah tuh saya kerja berangkat ya biasa seperti biasa lah, pagi-pagi berangkat. Ya seperti biasa, ruangan dari awal ruangan customer, saya bersihin meja customer, ruangan pinbak saya bersihin, ruangan pinbak belakang saya bersihin gitu kan. Udah saya tetap meja, komputer udah santai, udah kerja nggak ada masalah. Pinbak itu apa Bang? Pimpinan bagian. Oh. Jadi satu gedung itu kan ada bagian-bagiannya, ada pimpinan bagian kartu, bagian pengecekan audit. Jadi pas saya waktunya ngebersihin ruangan pinbak itu yang kartu itu ya udahlah seperti biasa. Cuma yang saya bingung tuh ini banyak banget suara kayak benda-benda geser gitu kan. Itu cuma sekedar suara doang awalnya, yang saya masih santai gitu kan, suara doang. Ada suara lagi geser gitu kan, kayak bunyi krak gitu kan, sama bunyi ada suara kayak ada anak-anak kecil gitu kan, cuman rintik kecil sih, nggak terlalu gimana sih, kecil buat suaranya. Cuma ya udah saya abain kan, saya tetap ngelap, santai duduk gitu kan, saya tetap duduk santai. Nah saya bingung nih, saya posisi elap taruh, komputer di samping saya itu bergeser sendiri.
rek. Kan kalau zaman dulu komputer itu kan emang keras banget. Nggak mungkin dia bisa ngegeser sendiri tanpa ada orang gitu kan. Udah saya pikir, ini kenapa sih? Angin nggak mungkin, saya bilang. Udahlah, saya benerin lagi tuh komputer ya kan, rapihin lagi. Emang harus sejajar kan. Rapihin, bangku udah semua. Setelah itu udah, saya ruangan pindahin lagi ke ruangan pimbak yang bagian kartu audit. Nah, bagian kartu audit saya bersihin ruangan. Nah, muncullah tuh kayak bangku muter pelan, dari awalnya cuma 1, tiba-tiba 2 muter, 3 muter, itu sampai semuanya setiap bangku satu ruangan itu muter tapi pelan, muter pelan di ruangan itu. Sampai akhirnya, ini kenapa sih masalah gue kenapa sih gitu. Dari kemarin jadi mikir sendiri gitu kan, dari kemarin gue kok masalahnya nggak kelar-kelar gitu kan masalahnya. Sampai akhirnya ya udahlah, yang penting udah dibersihin ya kan, semua ruangan bersihin, rapihin lagi tuh bangku yang udah muter-muter, rapihin lagi. Udah, akhirnya lari ke tempat security gitu kan. Pak, ada masalah lagi, saya panik kayaknya. Masalah apaan? Komplain? Bukan komplain. Hari-hari saya nggak enak banget gitu, nggak komplain. Sekarang ada masalah aja gitu, kayak ada yang gangguin saya gitu. Sampai ditanya, gangguin apaan sih? Ya itu, setiap kali saya kerja itu ada bangku muter gitu kan, ada suara-suara kayak anak kecil pak. Cuma kata dia, udah biasa, kata dia gitu mah. Paling juga kuping lu aja kali gitu kan. Lu kurang ngopi kata gitu. Nggak tahu dah pak gitu kan. Ya udahlah, saya kerja seperti biasa sampai waktu pulang tuh. Sampai waktu pulang udah nggak ada masalah tuh. Pas pulang kerja itu ya seperti biasa ya kan. Pulang naik bis ya 604 arah stasiun Pasar Minggu, naik kereta gitu. Kan ya namanya kereta desak-desakan gitu, posisinya emang nggak bisa sama sekali gitu, nggak bisa sama sekali. Badan saya ini sampai kegencet, itu hampir mau putus kalau juga. Ini saksi bisunya Jasper saya ini yang buat nolong saya. Ini sekarang? Ini dari tahun 2013 masih ada? Masih ada saksi bisunya. Kalau nggak ada ini mungkin badan saya udah putus. Kegencet pintu maksudnya? Kegencet pintu. Kalau nggak ada ini makanya kalau dibilang kejadian yang benar-benar saya takut banget. Kalau nggak ada ini mungkin saya udah nggak ada sampai sekarang. Maksudnya kegencet gimana bang? Kegencet. Sampai kena gesper maksudnya gimana itu? Sampai kegencet badan saya. Kan dulu kan nutup gitu kan, mau maksa masuk juga nggak bisa bang. Pintu kan udah otomatis gitu kan. Otomatis mau masuk. Jadi kalau dibuka itu nggak bisa. Jadi posisi badan saya setengah. Posisinya badan setengah di dalam badan saya gitu. Jadi begini saya megang. Kalau sekarang kan kereta beda posisi, nutup udah tutup. Kalau dulu nutup iya, tapi masih bisa buat dibuka, ada yang enggak. Jadi badan saya setengah di situ. Makanya kalau dibilang saksi bisu ya sampai sekarang ini. Ya udah akhirnya saya pulang tuh cerita ke orang tua ya kan, kejadian gitu kan. Mak, udah kejadian nih aneh-aneh mulu gitu kan. Kejadian apaan? Ya itu di kerjaan dikomplain mulu. Terus ada masalah lagi kayak digangguin gituan mulu gitu kan. Digangguin apaan? Itu ada suara-suara kerja, ada suara kayak orang nangis gitu kan. Suara anak kecil. Ya udahlah, yang penting disabarin aja kerja gitu katanya. Namanya juga orang baru-baru kerja mungkin gitu kata gitu. Iyalah udah besok mah bismillah aja kerja kan. Sampai besok udah seperti biasa. Besok nih saya kerja nih, berangkat lagi jam 4 dengan kereta pertama Pasar Minggu sampai ke bank itu kan, tetap kerja santai. Cuma posisi awal pas hari itu saya bersihin toilet bagian cowok, nggak ke ruangan pinbak dulu, nggak ke ruangan pindip, nggak. Saya toilet dulu saya kejar. Ini kok toilet belum ada orang sama sekali, ada suara air. Saya buka, ketok-ketok, mas, gitu kan. Ini nggak ada. Saya buka, nggak ada, ya kan. Tapi suara air. Saya buka lagi yang 1, nggak ada. Saya 2, nggak ada. Yang ketiga, ngunci. Udahlah, saya bersihin kaca, ya kan. Udah ada karyawan kali. Kalau dibilang asap rokok, ya kan. Kalau ini kan orang ngerokok mungkin saya mikirnya ngerokok sambil di toilet. Udah, saya mikirnya udahlah, saya bersihin kaca, ngelap. Saya lari lagi tuh ke toilet yang paling ujung ya kan. Saya tanya lagi, tok.
Mas gitu kan. Saya ketok-ketok lagi, nggak ada sautan sama sekali. Tapi asap ada, asap rokok ke atas itu ada. Suara air kayak close air gitu ada. Tapi pas saya buka itu nggak ada sama sekali. Cuman air nyala, asap ada, orangnya nggak ada sama sekali. Sampai akhirnya saya lari kan. Sampai lari ke security, Pak, itu tadi ada siapa? Bapak bukannya dari situ gitu kan. Enggak, saya nggak dari situ. Enggak, tadi kok ada asap kayak orang habis ngerokok gitu kan. Ada suara air. Enggak, saya nggak di situ. Kan sih itu tahu saya nggak ngerokok ada di gitu. Iya Pak, tadi saya pikir ada Bapak gitu kan. Cuma pas saya lihat nggak ada, cuman air nyala. Ya udah, tetap aja kerjain aja. Ada lo ruangan sekarang mah, toilet mah belakangan gitu. Iyalah. Saat itu udah lari ke bagian ujung, ruangan paling ujung tuh ada satu ruangan emang bagian gudang-gudang barang-barang yang udah nggak dipakai gitu kan. Udah saya bersihin, ya kan satu-satu pindahin kardusnya. Ada lewat, saya pikir udah di kaca gitu kan, cuma di kaca gitu kan kelihatan lewat. Sampai saya cari kan nggak ada, saya cari. Akhirnya udah bersihin lagi, ngangkat kardus lagi kan, pindahin lagi kardus kan buat disapuin, dipakum gitu kan. Sampai akhirnya ada kaca lagi lewat, cewek, bener cewek, kaca lewat. Cuman saya nggak ngelihat karena mantulan gitu kan. Kaca di sana itu dari belakang gitu. Saya nengok ke belakang nggak ada. Cuma pas saya ngeliat ke depan ada lagi. Ini siapa sih gitu. Sampai akhirnya saya intip kan di kolong meja gitu kan. Emang ada ngegantung pakaian. Ini bukannya bayangan atau gimana, enggak. Jadi berbentuk ya kain cuma ngambang segini. Pas saya habis ngintuk gini baru kelihatan. Pas saya nengok ke atas perempuan rambut ngerumbai gitu. Rambut ngerumbai cuman mukanya itu sebelah hancur, cuman berurat. Pas saya nunduk dari ngeliat kan langsung hilang gitu aja. Jadian di situ. Sampai akhirnya lari tuh saya ya kan. Lari saking takutnya emang ke posisi saya sendiri. Saya lari saking takut ke security. Pak, saya teriak, Pak. Tolong Pak. Kenapa? Itu tadi saya ngeliat gituan. Entah kuntilanak, entah cewek atau siapa. Cuman kaki nggak ada. Udah kita gitu aja turun aja ke bawah. Akhirnya security juga ngajak saya turun ke bawah. Gitu, ngajak turun ke bawah. Akhirnya kita ngobrol di situ, turun ke bawah. Lu hari-hari lu kenapa sih kayak gitu mulu? Maksudnya ada masalah mulu. Lu di rumah ada masalah nggak sih? Gitu, ada dia. Ya kalau dibilang ada masalah, nggak tahu Pak. Saya kayaknya nggak pernah ada masalah apapun di rumah juga. Ya maksudnya ada masalah keluarga, tapi nggak ada. Nggak lo kali punya salah atau gimana gitu kan. Semua saya mikir lagi. Apa jangan-jangan yang dulu kali ya Pak ya. Saya pernah ngancurin sajen. Saya ditanya kan sama dia, emang lo pernah ngancurin sajen? Pernah dulu. Apa gara-gara dari situ kali ya Pak ya. Sampai sekarang ini saya jadi bermasalah mulu. Gitu. Ditanya lah, emang sajennya lo apain? Ya, saya ambil lo buahnya, saya makan. Rokoknya saya isopin, saya acak-acak gitu. Ya, saya dibilang, ya mungkin gara-gara itu kali lu. Jadi hari-hari lu bermasalah gitu. Hari-hari lu ya jadi kagak enak mulu gitu kan. Ya udah intinya mah lo kerja sekarang fokus, gue bantuin, gue temenin gitu. Setelah hari kejadian itu 2 hari kemudian, 3 hari kemudian itu normal lah, nggak ada masalah buat hidup saya, buat kerjaan saya nggak ada masalah. Kerja lagi santai, ya kan bersihin meja atau gimana. Cuma setelah 4 hari kemudian, saya kejadian lagi di toilet yang awal saya bilang ada asap itu, gitu kan. Ya karena yang pertama itu kan yang saya cari itu cuma bentuk asap, tapi nggak ada orang. Tapi pas kejadian itu 4 hari itu, saya panggil lagi, mas, gitu kan, nggak ada, gitu kan, nggak ada jawaban, gitu kan. Saya ketok-ketok, ya kan, mas, nggak ada jawaban juga. Udah saking saya penasaran ya nekat gitu kan, saya dorong, brak gitu kan, saya dorong. Ternyata ada di balik pintu, ada orang kepala gepeng. Kepalanya gepeng itu sebelah ini matanya ke bawah, cuma sini hancur. Bentuknya itu gepeng di balik pintu aja. Seketika ya udah langsung saya lari kan, banting pintu, saya lari ke security. Pak, udahlah saya berhenti aja lah gitu kan. Emang ada apa lagi sih lu? Itu
yang kemarinnya saya bilang, ya saya nanya sama bapak kok ada asap, itu ada orang lagi pak di situ. Ada siapa katanya? Ya itu ada gituan, ada. Saya nggak berani nyebut gituan, emang karena sakit takut gitu kan, nggak berani nyebut nama gituan. Jadi pas kejadian itu saya langsung udah bilang lah ke yayasan, Pak saya pindah deh ke lantai lain, jangan di lantai ini gitu. Ya udahlah disetujuin kan. Akhirnya saya megang lantai 23, 24. Jadi setelah diizinin ya udah katanya kamu boleh ada di lantai 23, 24, nanti 24 itu sama 23 pindah ke lantai 10 sama 9 katanya. Ya udah. Nah, mulai besok tuh saya di situ, lantai 23, 24 saya ngerjain ruangan yang emang belum ada sama sekali. Pindip belum ada, security belum ada, masih saya doang kosong. Bangku juga masih minim ya, cuman dia notabene kaca semua. Itu belum ada karyawan sama sekali yang kerja bang? Di Pindip itu nggak ada. Itu buat apa gedung jadinya? Jadi khusus buat kalau ada tamu dari luar negeri, itu di lantai 23, 24. Lantai tadi 9, 10 ini? Lantai itu buat karyawan biasa. Katanya kosong. Iya, kalau yang lantai di atas itu khusus Pindip bang. Oke. Kalau lantai 10 itu karyawan paling baru 1-2, itu juga nggak standby di ruangan. Jadi di luar gitu. Bagian pendataan buat bikin kartu gitu kan, bikin kartu itu nggak ada yang standby di dalam karena posisinya emang karyawan masih sepi banget sih. Akhirnya setelah saya disetujuin lantai 23, 24 kerja lah biasa ya, sampai akhirnya kejadian lagi masalah di ruangan Pindip, di toilet juga kasusnya sama. Ruangan Pindip saya ngelapin kaca gitu kan, kayak biasa ngelapin kaca meja toilet. Cuman saya bingung nih, ngelapin kaca itu dari pantulan kaca sini ke belakang itu ada kaki bang, dari sofa yang di ujung, jadi mantul gitu kan, ada kaki uncang-uncang gitu kan, tuh ada kaki gitu kan, dari belakang saya samperin tuh, nggak ada. Dari kloset saya bersihin kaca lagi gitu kan, tiba-tiba ada lagi, kakinya ada lagi, uncang-uncang kaki lagi. Posisinya emang berhadapan, ini kaca, di belakang ujung itu ruangan itu kaca juga. Jadi kaki, bener-bener kaki nyata, tapi kayak seperti kaki security yang uncang-uncang kaki. Cuma sebelah uncang-uncang kaki gitu. Saya samperin kan, saking naik hati walaupun udah takut, karena emang saya sendiri di situ, sendiri banget, nggak ada sama sekali. Saking takutnya saya samperin, saya siap buat keluar gitu kan dari lantai 23 itu. Udah sampai saya lihat di situ nggak ada sama sekali, cuma posisinya beda. Bantal yang di sofa itu udah nggak ada. Karena kan di sini kan emang ada pas di uncang-uncang kaki awal itu ada bantal kan. Cuma pas saya lihat kedua kalinya itu udah nggak ada bantalnya. Bantalnya ada di sofa yang kedua. Ya udahlah, udah kelar semua kan. Saya telepon gitu kan, telepon khusus buat security kan. Pak, ruangan lantai 23 udah kelar semua nih Pak, udah saya vakum, meja semua udah saya rapihin. Ruang Pindip udah saya cek semua, toilet udah gitu kan. Udah pastiin dulu, ada dia pastiin ruangan-ruangan gitu kan. Oh, udah Pak, ya udah saya cek ulang dah gitu kan. Saya cek ulang. Setelah cek ulang ya kan, ya udah ini saya kunci ya, ada gitu. Iya Pak. Nah sekarang ke lantai 24 aja. Kan ada tinggal cuma satu lantai sih naik lift. Cuman lift itu belum bisa. Baru bisa lewat tangga. Karyawan kalau turun itu nggak ada lift? Kalau karyawan itu masih khusus buat karyawan. Kalau cleaning service nggak boleh. Oke. Nggak boleh. Berarti cleaning service nggak bisa? Nggak bisa. Okay. Cleaning service itu khusus dari tangga yang di dalam basement tuh ke atas itu buat cleaning service. Mau kita dari lantai dasar ke lantai 1, 2 itu lewat situ semua. Mau bawa barang pun tetap lewat situ. Nggak bisa karena khusus karyawan biarpun baru 1, 2 itu tetap dia lewat depan. Kalau cleaning service, office girl ya tetap dari tangga itu ke atas, gitu. Iya. Akhirnya ya udahlah saya lewat tangga gitu kan, ke atas lantai 24 kerja biasa. Nah udah kerja di lantai 24 masuklah ke janitor ya kan. Ada ruangan janitor, saya kerja tuh sama adalah anak cleaning service yang PT lain juga yang di lantai 24 ngobrol lah gitu kan. Gimana kerjaan lo? Nyantai. Udah kelar. Cuman gua ada masalah tuh lantai 23. Kenapa? Ya ada gituan kayak biasa yang lo ceritain gitu kan.
Bisa. Oh ada lagi ya? Ya udahlah santai di sini mah, begitu-gitu doang mah nggak ada masalah kata dia. Ya udah kerja tuh lantai, udah saya di janitor, kelar kerja nyantai ngopi. Nah di situ pintu yang ke arah ke lewat tangga itu segitu beratnya, itu kebuka sendiri. Kayak dimainin gitu, terbuka ngayun, tiba-tiba dibanting blok gitu kan. Saya lihat dong, penasaran, saya buka dikit gitu kan. Ternyata ada penampakan yang dibilang kayak pocong, bukan kuntilanak, bukan. Saya bilang, cuma di posisi nempel di tembok. Saya banting lagi pintu, panggil temen ya kan yang beda yayasan dulu, panggil temen, panggil bro sini. Lihat ke ruangan itu kan, ruangan tangga yang itu kan, buka lagi, ya kan. Tapi posisinya beda lagi. Yang harusnya di lantai 23, itu dia ada di lantai 22. Jadi di dalam itu kan begini ngelikung. Harusnya dia ada di sini, sekarang posisi di sini. Beda lagi, makanya akhirnya udahlah banting aja kan. Akhirnya setelah itu tuh saya ngobrol sama teman, udah gue resign aja kali ya. Bilang ke yayasan gue gitu kan, sama security juga. Ya selalu sih, kalau gue kan beda, ada deh, gue beda PT ada deh. Iya sih. Udahlah gue ngomong aja lah ke yayasan gitu kan. Akhirnya saya ngomong lah ke pimpinan tuh, ngomong, Bu, maaf Bu, kayaknya nggak sanggup dah kalau untuk ngurusin ruangan 9, 10, 23, 24 gitu kan. Ya cuman nggak diizinin lah tuh untuk saya resign karena karyawan nggak ada. Karena udah dibagi-bagi beda-beda gedung, dia udah dioper-oper, khusus saya di situ. Akhirnya ya udah, mau nggak mau ya saya jalanin aja sampai situ. Jadi setelah masalah itu kelar, saya buat resign pun nggak disetujuin karena emang tetap saya harusnya megang ruangan itu. Ya udahlah. Setelah itu ya udah kayak hari-hari biasa, saya berangkat jam 4 sampai stasiun dan naik ke 604 gitu kan, sampai ke gedung, udah kerja kayak biasa gitu kan. Cuma karena mungkin efek saya udah capek banget gitu kan, mau keluar juga nggak bisa, tapi tetap harus jalan, ya udah saya kerjain tetap. Cuma makin parah, buat jalan cerita saya itu makin parah. Gimana tuh parahnya? Jadi awal saya kerja itu dari ruangan toilet. Ruangan toilet itu yang saya temuin satu, banyak darah di dalam kloset itu. Jadi kayak darah bercak-bercak di darah gitu dalam kloset. Itu kloset yang pertama saya bilang ada asap itu. Nah, sampai akhirnya oh udahlah ya udah saya anggap udah biasa aja kali, mungkin ini masalah gua kali gitu kan. Udahlah saya bersihin, saya lapin pakai tisu gitu kan. Saya lapin. Cuma saya bingung, itu tiba-tiba udah nggak ada sama sekali. Udah selesai kayak gitu saya bilang ke security, Pak, ini kenapa ya? Ada masalah apa gimana? Tadi saya ngeliat darah. Sekarang nggak tahu itu darah apaan. Udahlah, lu mendingan gitu kan, kalau security gitu udah lu mendingan lah lu resign aja lah kata dia gitu kan, dibanding lu bermasalah mulu kerja, lu gaji kena potong juga ada gitu kan. Iya sih emang, coba nggak disetujuin Pak saya buat resign katanya tetap saya harus megang. Udah lah ya udahlah, mau gimana lagi, anggap aja itu udah pelajaran gitu mau udah biasa. Lu bersihin ruangan ini aja, ruangan gua ada kalau perlu ruangan security lah bersihin gitu kan. Ruangan pindah paling depan itu paling banyak filenya. Paling banyak filenya itu. Setelah saya bersihin ruangan file itu paling banyak, kerja kayak biasa. Dari file di meja-meja itu tuh, file di atas gitu kan. Udah dibersihin semua, udah kelar. Ini 1, 2, 3 ini udah kelar nih. Cuma nggak tahu kenapa file itu kayak ditarik ini, tarik jatuh 1. File itu yang terakhir itu, file itu pokoknya jatuh 1. Udah bersihin lagi, taruh lagi karena bagi saya udah mungkin udah capek ya kan, udahlah taruh lagi, nggak ada mikir gimana lagi gitu kan. Meja bersihin lagi, komputer bersihin lagi, 2 jatuh. File yang model biru gitu nutup gitu kan, 2 jatuh. Bersihin lagi semua, pokoknya komputer saya bersihin. Cuma pas terakhir 5-5-nya jatuh, pas saya lihat ke kaca itu ada bentuk kayak perempuan di sini sebelah di kaca ya, tapi pas di kaca itu paling nggak ada di pikiran saya, paling nggak ada. Pas saya nengok ke belakang ternyata emang bener Bang, bentuknya perempuan, tapi yang saya bilang yang awal itu yang gepeng itu cuman ini makin hancur gitu tuh. Jadi mukanya itu jadi sebelah itu udah nggak ada, udah ngeletek. Kalau
Darah sih iya, kalau darah sih iya, udah ngeletek gitu. Cuman ya lebih parahnya ya lebih itu, jadi mukanya itu lebih gimana sih, lebih hancur gitu. Sama ini nih udah kayak pecah gitu sih di bagian sini. Bagian palanya udah pecah, cuman rambutnya tetap ngeriap sih di sini. Sampai akhir itu ya udah saya banting, saya lari, kondisi saya tabrak itu. Enggak. Jadi karena saya kaget gitu kan, jadi saya tabrak gitu ngelos aja gitu. Saya lari dari ruangan itu, saya lari ke security, saya milih resign aja. Udah lo kenapa sini aja dulu nih. Ada masalah apaan gitu. Itu Pak di ruangan itu ada yang rambut keriting, muka sebelah hancur. Lo kejadian lagi gitu kali. Iya Pak, mending tolongin saya dah Pak, temenin gitu. Saya masih mau kerja Pak. Cuma kalau saya capek gini, saya mau keluar juga nggak bisa. Aduh udahlah, temanin sama dia. Udahlah, udah kelar belum ruangannya? Just dikit lagi sih. Dikit lagi bersihinnya, kata dia gitu. Udah gue temenin, udah. Iya Pak, dikit lagi nih, ini doang ruangannya komputer gitu. Bersihin ruangan komputer sampai akhirnya ya udah posisi udah kelar ya semua gitu kan. Udah saya kunci lah. Lo besok mendingan lo bilang lagi lo bisa resign apa enggak, lo pindah yayasan, kata dia gitu. Lo bisa jadi mungkin di tempatnya nggak di tempat yang kemarin 10, 9, 23, 24. Lo minta aja lah di tempat yang agak rame karyawannya. Karena kan di bagian lantai bawah kan udah ada karyawan gitu. Akhirnya minta, tetap nggak bisa saya. Nggak bisa untuk pindah itu emang bagian yayasan itu dipegang 23, 24, lantai 10, 11 itu hanya handle ya. 11 handle, 8 handle. Jadi nggak bisa. Ya udahlah, saya mikir ya udahlah Pak, yang penting fokusnya gini sih kalau saya masih mau lanjut kerja, saya butuh satu teman kerja aja. Akhirnya disetujuin tuh dari yayasan, cleaning service cewek kan diantar ke tempat saya lantai 10. Udahlah kerja, kenalan ya kan namanya Riri atau gimana. Udah kenalan atau gimana kerja, kasih tahu lah caranya kerja. Nih kamu ruangan ini, ruangan saya ini, kita kan kerja seperti biasa. Ruangan toilet jangan lupa. Di lantai berapa tuh jadinya? Itu akhirnya saya lantai 10 lagi. Lantai 10. Akhirnya lantai 10 lagi, tapi ada temen di situ, ada teman cewek kerja di ruangan cewek. Terusnya si Riri ya biasa bersihin toilet, kloset, pinbak. Akhirnya saya nggak mau megang pinbak, saya nggak mau megang, saya bagian luar aja. Udah kerja kayak gitu. Setelah itu bilang, Bang, maaf ya Bang, kalau nanti, kata dia gitu, kalau nanti, ini kan Riri baru, kalau nanti suatu saat ini, hitungan detik ini, Riri ada masalah, tolong ya Bang ya, entah mau panggil Ustadz, entah mau panggil siapa kek, yang penting orang bisa, pokoknya pesan Riri itu aja. Terus saya tanya dong, ya kan, emang kenapa? Ya pokoknya pesan Riri itu aja lah, selama Riri kerja di sini, minta tolong Mat ya Bang, minta tolong Mat, nanti siap-siap aja manggil Ustadz, kata dia gitu. Sampai akhirnya saya tetap maksa gitu kan, emang ada masalah apa sih? Jadi Riri itu dulu pernah sering kesurupan, kata dia gitu. Karena dari gedung kosong jadi sering kesurupan dianya. Oh gitu. Makanya tolong dah Bang nih, bukannya Riri mau bohong atau gimana, Abang boleh cek dah, ada dia. Saya cek dong. Apanya dicek? Pundak Riri gitu. Suruh cek pundaknya gitu. Pundaknya dia di sini nih, gede nih. Si Riri ini. Ini gede segede telur. Awalnya nggak ada sama sekali. Jadi kayak bentuknya bulat, kayak merah bulat gitu. Tapi ntar suatu saat hilang. Pas setelah udah dibilang kayak gitu, ya udah saya buat ingatan gitu kan, buat ingatan kerja dia, buat jaga-jaga juga kan tanggung jawab saya ya kan. Setelah itu ya udah nggak ada masalah lah. Cuman dia nunjukin di sini aja. Kira pundaknya kalau misalnya berjendol ada masalah gitu. Udah ntar panggil aja Ustadz. Udah tuh, ya pokoknya abang ingetin dah gitu kan. Yang saya sebelumnya ada masalah, dapat komplain, dia banyak yang kalau dibilang ganggu buat kehidupan saya gitu. Hari itu jangka beberapa hari, 2 hari, 3, 4 hari lah mungkin. Itu saya normal, nggak ada masalah, nggak ada komplain, kerjaan semua lancar. Cuma, nah imbasnya ini bukan ke saya. Imbasnya ini ke si Riri ini. Gitu. Jadi setelah 4 hari itu si Riri bilang sambil teriak, Bang, tolong Riri Bang gitu. Buruan Bang, tolongin Riri gitu. Dia ada di musola.
bang, sambil teriak kencang, bang gitu kan. Iya. Saya lari kan, itu juga posisi lagi megang ember kan. Napa Ri? Napa? Tolong buruan bang, tolongin. Itu masih normal. Saya cek, saya ingat omongan dia, cek ininya ternyata benar. Di sini bundar bulat merah. Dan seketika pas saya lihat gitu, itu bukan dia lagi. Dia teriak cuman, itu, kata dia gitu. Itu, kata gitu sambil nunjuk ke saya, nunjuk sono. Itu kan, nunjuk, itu apaan Ri? Itu, kata dia gitu. Cuman matanya udah bukan dia lagi gitu. Iya itu apaan? Sampai akhirnya saya tangan sambil itu tangan saya digini nih. Itu, kata dia. Ya apaan Ri? Sabar istighfar gitu, istighfar. Cuman ya emang bukan dia lagi, ya kan. Dia bilang, itu jangan jorok, kata dia gitu. Itu tuh jorok, kata dia tuh. Cuman nunjuknya ke arah tembok gitu kan. Saya mikir ini ada apa lagi, nggak saya gitu kan masalahnya. Ini kok kenapa jadi ke anak baru? Udah kejadian kayak gitu kan, ya udah saya inisiatif panggil security, Pak, minta tolong Pak, gitu kan, panggil orang bisa lah gitu kan. Tahu Ustadz atau siapa lah, yang penting orang bisa lah. Saya mau ngecek ruangan cewek gitu kan. Emang kenapa? Itu si Riri itu kesurupan. Dia bilang nunjukin itu mulu. Saya mau ngecek ruangan toilet. Bapak minta tolong dah cariin orang yang bisa nih buat ngurusin ini Riri gitu kan. Saya bingung gitu karena kondisi nggak ada orang buat megang juga bingung. Karena inisiatif panggil lah calling security lain gitu kan, calling security lain. Minta tolong ya kan buat megangin si Riri. Saat itu saya minta izin, Pak, saya izin ya Pak ngecek ruangan toilet cewek gitu kan. Udah, ya udah lo cek aja kata-kata. Udah ngecek satu ruang bersih banget, ruangan bersih, emang nggak ada kotor sama sekali, bersih. Ruangan 2 bersih. Pas ke ruangan 3 itu yang saya bingung, itu kan apa ya, di lubang itu kan seharusnya normal, kondisi juga normal atau gimana. Ini ada pembalut yang numpuk di dalam lubang itu. Yang saya nggak habis pikir gini, kalau cuma pembalut yang bersih atau gimana, enggak. Ini darahnya pun sampai kececer gitu. Saya sedot aja kan pakai vakum sampai ada 7 tuh. Pak, maaf nih Pak, ini saya habis bersihin ruangan toilet paling ujung gitu kan. Sebelumnya di sini ada karyawan atau customer kah Pak yang masuk? Kayak sih sebelumnya ada gitu, tamu katanya gitu. Tamu pendatang buat ngecek ruangan. Cek ruangan buat survei gitu, survei buat pakai ruangan yang di area lantai 10 karena kan harus kita mesen gitu kan, kalau di gedung-gedung kan ada mesen buat karyawan gitu. Pas udah selesai itu saya ke musola tuh ya kan, udah lagi dipegangin atau gitu, apa udah datang lah orang pinter ya kan, udah sampai akhirnya dia sadar lagi gitu kan, saya bawalah untuk buat inisiatif ngantar pulang gitu, ngantar pulang ke bawah sih, nggak sampai ke rumah, saya ngantar ke bawah, saya bilang kalau besok misalnya masih mau lanjut Ri, tapi kalau enggak ya terserah sih gitu, abang nggak bisa ngomong apa-apa gitu kan. Ya udah bang, gimana besok Riri kabarin, kata dia gitu. Cuma ya sayangnya ya dia setelah kejadian itu dia besok nggak mutusin buat nggak lanjut lagi. Oh nggak lanjut? Nggak lanjut lagi, di yayasan pun dia keluar. Di yayasan pun keluar karena emang dampaknya selalu kayak gitu. Nggak dari yayasan itu aja sih, dampaknya selalu kayak gitu, dia milih untuk keluar gitu. Ya udah saya mikir lagi, kayaknya gue mendingan kayak gini juga kali ya. Gue kalau nggak disetujuin juga gue mending keluar aja deh. Iya, keluar sendiri gitu ya. Keluar aja deh. Akhirnya udah saya izin tuh, bilang Pak, saya mau ngomong nih Pak, saya kayaknya emang lebih milih resign aja deh Pak dari sini. Saya nggak sanggup buat megang ruangan sini gitu kan. Ya gimana ya, kata dia, nggak ada lagi soalnya, nggak ada yang megang gitu kan. Ya udah dipaksa juga ditahan, jangan sangat. Ya udahlah, saya akhirnya diam telepon di yayasan gitu kan, minta izin Pak Bu, maaf kayak sebelumnya saya untuk hari ini dan besok kedepannya saya untuk milih resign gitu kan. Cuma saat itu saya malah dapat kalau dibilang nggak bisa kayak gitu aja, kata dia. Kalau untuk resign nggak bisa gitu aja, karena ini yayasan udah dikontrak, nggak ada yang megang gitu, kata ruangan itu nggak ada yang megang lagi. Anak cleaning service lain gue udah dioper, kata dia. Udahlah, saya mikir ya gimana ya Bu,
Saya kalau dibilang udah capek gitu, nggak bisa lagi, ya udah akhirnya ya intinya gini lah, nunggu ibu besok datang atau bapak datang ke lantai 10, kita ngomong baik-baik, nanti kita rembukin atau gimana. Cuman untuk besoknya saya milih untuk tanpa izin untuk buat resign. Oh, nggak datang? Nggak datang sama saya, tinggalin gaji pun saya lepas. Sampai gaji pun saya tinggal. Saya tanpa harus menerima gaji, ya udah saya tinggalin gitu aja sih. Nah nih Bang, itu kan di awalnya pas lu masih nyari sarang semut Sarang gitu ya. semut kroto. Kroto, kan lu sempat makan sesajen itu ya. Terus teman lu makan juga tuh Bang. Makan. Dia ada dampaknya juga. Kalau dia nggak ada dampak sama sekali. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oke. Karena dia cuma sekedar makan. Kalau saya emang bener-bener saya acak-acak semua. Iya. Jadi Apa sih sebenarnya sih? Iya, saya acak-acak semua. Cuman ya itu dia. Bagi saya itu dampaknya sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai detik ini dulu. Sampai detik ini. Jadi selalu ada masalahmu. Selalu ada masalah. Entah saya kecelakaan sampai tulang kaki saya hancur. Gitu. Jadi ada masalahmu. Tapi sebelum lu makan sesajen dan ngacak-ngacak gitu, lu sebelumnya sempat ngelihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata juga? Nggak ada masalah sih. Buat hari-hari saya itu nggak ada masalah. Normal aja gitu. Ya nyari-nyari gitu normal aja, nggak ada masalah. Cuma ya setelah kejadian yang saya acak-acak sajen itu, saya tumpah-tumpahin semua, saya makan, saya isep rokok itu. Buat diri saya itu sampai sekarang banyak banget ada masalah. Iya. Ngeri juga ya. Itu. Nah, terus kalau gedung itu Bang ya, sekarang kan 2024 nih ya. Itu masih tetap seperti itu Bang. Maksudnya emang di lantai 10 dan 10 ya yang lo bilang nggak ada yang netap di situ, cuman kayak mungkin kayak datang terus keluar lagi gitu. Orang lapangan mungkin ya. Itu masih kayak gitu atau gimana Bang? Kalau untuk sekarang sih mungkin udah agak-agak ada rame ya. Cuma kalau untuk kejadian-kejadian dari pengalaman teman saya yang masih sampai sekarang katanya masih kejadian kayak gitu. Oh masih? Masih. Karena kan posisi saya udah resign. Iya. Soalnya gedung baru ya waktu itu ya. Gedung baru. Dan kenapa Bang? Kok cleaning service cuma 1 per lantai? Jadi karena yayasan itu kan megang hanya beberapa lantai. Beberapa lantai dari yayasan itu beberapa lantai. Jadi setiap yayasan megang 3 lantai apa 4 lantai. Jadi gitu anak cleaning service-nya. Nggak semua satu gedung. Ya beda-beda yayasannya sih. Iya. Mungkin kan kalau satu gedung kan nggak terlalu gede sih emang ya. Iya. Tapi ada office boy-nya juga Bang? Untuk pas setelah udah mulai ada karyawan itu office boy udah mulai ada di lantai itu ya. Waktu itu baru si cewek itu doang? Iya, baru si Riri, cuman akhirnya dia milih untuk resign kan. Gimana rasanya cerita Bang? Grogi atau gimana sekarang nih? Tegang atau gimana nih? Masih bingung. Masih bingung? Sama diri saya sendiri. Bingung kenapa tuh? Nggak tahu. Dia aja bingung, kayak kita ya? Enggak. Bingung kenapa? Nggak tahu kenapa. Oke, ya semoga sehat selalu Bang ya. Iya, intinya makanya kalau dibilang sampai sekarang pun saya masih mikir gini. Apa gara-gara kejadian itu sampai sekarang nih saya masih Mungkin enggak. Mau alam lah ya. Iya, karena kan dari selang 3 tahun aja masih kejadiannya kayak gitu. Iya. Sampai tidur pun ngerasa masih ditemenin gituan. Masih ditemenin? Masih. Oke. Mungkin ada teman-teman yang ini langsung di komentar seperti apa beliau ini sekarang. Apa masih ada sosok yang nemplok di belakang gitu kan, nemenin gitu kan. Mau kamar mandi ngikut kamar mandi gitu. Tapi kalau untuk sarang nyamuk, sarang semut itu Bang, itu kalau dijual mahal Bang? Kalau dulu masih 8.000 9.000 per perapatan. Oh, perapat gitu kan. Buat umpan apa itu Bang? Buat mancing. Oh, mancing ya? Oh ya, kroto, I know. Udah lama nggak mancing soalnya. Buat mancing sih. Oke, dan ya kisah pengalaman jadi cleaning service ya bisa dibilang enak-enak serem Bang. Ya kalau dibilang buat pelajaran hidup aja. Pelajaran lah ya. Ya tetap semangat ya Bang, namanya kita kerja ya pasti punya ya suatu hal yang menyeramkan atau asik atau enak gitu kan. Maaf ya Sob ya, agak sedikit meriang nih pakai jaket ya kan, mau kayak pelampung mau berenang. Oke Sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Bang Abi ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi ya setiap pekerjaan pasti punya resiko dan punya tanggung jawabnya masing-masing gitu kan. Ya seperti Bang Abi yang kerja di salah satu gedung yang bisa dibilang gedung baru yang masih kosong dari karyawannya dan masih banyak hal-hal gaib mungkin yang banyak di tempat itulah, dan tetap selalu baca doa, tetap semangat para pejuang keluarga. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Bang, makasih banyak Bang Abi. Iya, sama-sama. Mau nanya nih Bang, lu kalau naik kereta dari Citayam Bogor sampai ke Afrika Selatan berapa jam Bang? Oh, berapa jam lah? Udah ada. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.